Ini contoh soal aja dulu ya. Baca. Coba diselesaikan ini ya. Coba dicatat secara ini ya. Catat ini. Di foto. Reaksi order 1, ini fase cair. Berarti kalau fase cair itu volumenya tetap ya. A menjadi P. Bila selama 5 menit konversinya 60%, tentukan konsentrasi CA dan CP setelah reaksi berjalan 10 menit. Bila CA mula-mula 5 mol per liter dan tidak terjadi perubahan volume selama reaksi. Tadi ordernya berapa ini? Order 1, Pak. Reaksi order 1 ini ya, order 1. Ini. A menjadi P. Ini. Bila selama 5 menit konversinya 60%, tentukan CA dan CP setelah waktu 10 menit. Bila CA mula-mula 5 mol per liter dan tidak terjadi perubahan volume. Ya. Jadi fasenya fase cair. Penyelesaiannya adalah ini. Order 1, ln CA per CA0, minus ln CA minus XA, KT. XA-nya 60% tadi, pada T-nya 5 menit, maka K-nya ketemu. Ya, K ketemu 0,183 per menitnya. Setelah 10 menit, masuk lagi ke persamaannya, berapa XA-nya. Ya. Maka XA-nya kehitung 84%. Maka CA-nya, CA0, 1 minus XA, 0,8 mol per liter, tinggal ya. CP-nya CA0XA. 5 kali 0,84. Karena P0-nya 0 ya. Ada yang tanya? Cukup gampang? Permisi, Bro. Itu Ya. emang XA-nya di situ 84, di soalnya 60. XA-nya kan dicari. Ya, Bro. Untuk yang kedua, XA-nya dicari setelah 10 menit. 1 minus ln, 1 minus XA sama dengan 10 menit. Oh, kan? paham. Kayaknya tahu. Iya. Kayaknya kan sudah tahu tadi. Oh, Kayaknya, paham, Bro. Karena waktunya lebih lama juga ya, Bro. iya, waktunya lebih lama. Maka 84%. Sudah paham, Bro. Terima kasih. Paham, ya. Yang lain? Contoh soal nomor 2. Reaksi order 2 fase cair. Ya, fase cair. Reaktor batch dinyatakan dengan persamaan A plus 2B menjadi P. Ya. Non-elementer berarti minus NA KCACB. Order 1 terhadap A, order 1 terhadap B. Bila pada saat awal dimasukkan reaktan A dan B, perbandingannya 1:2, maka didapat konversi A selama 8 menit sebesar 75%. Berapa konversi A pada saat yang sama bila saat awal perbandingnya mol A dan mol B dibalik menjadi 2:1.
Tadi 1:2. Sedangkan kondisi reaksi sama. Ya. Jadi ini kamu lihat di halaman 4445 ya. 44 dan 45. Teorinya ada di situ. Di Liverpool halaman 44 dan 45. Jadi sekarang perbandingannya dibalik ya. 2:1. Jawabannya adalah ini. Ya. Penyelesaian. Maka dipakai M sama dengan 2. Ya. M sama dengan 2, maka persamanya untuk M sama dengan 2 adalah kalau di Liverpool itu persamaannya berapa? Untuk persamaan 19 ya. Persamaan 19 di Liverpool. Untuk menghitung K-nya ya. Sekarang untuk M itu harga K-nya sudah dapat ya. Ini harga K-nya dapat ya. Pada keadaan semula M sebagai 2. Ya. Ini persamaan tadi 19 ya. Lalu setelah dapat harga K, masukkan ke persamaan 18-nya itu ya. Untuk M tidak sama dengan 2 ya. M sama dengan setengah tidak sama dengan 2 sekarang. Ya. Persamaannya adalah ini. Untuk M tidak sama dengan 2. Maka XA-nya 0,23. Kalau dibalik ya. Ada pertanyaan? Kalau kamu udah punya di foto aja ya. Ada pertanyaan enggak? Saya ingin bertanya, Prof. Ya, boleh.
M itu selalu CB0 per CA0 atau kita boleh membaliknya CA0 per CB0 tapi akan tetapi dalam penyelesaiannya kita selalu konsisten gitu. Boleh, Atau boleh aja. Boleh saja. CA0 per CB0 ya. Tapi nanti konsisten terhadap perhitungan konversi apa segalanya. oh baik-baik. Terima kasih, Prof. Ya. Tapi sebaiknya kamu mengikuti buku aja. Biar tidak pening kamu bolak-balik nanti kamu malah bingung sendiri. Oh iya, baik. Paham tapi ya, contoh soal ini ya. Iya, Prof. Paham ya. Yang lain boleh tanya kalau tidak ngerti. Ini contohnya tadi kan ini ya. A plus A plus 2B ini ya. Ya. A plus 2B minus RA KCACB. Saya pernah memberi soal ya, soal kuis dari guru ya. Soalnya saya balik saja 2A plus B. RA-nya sama KCACB. Itu anak-anak tidak bisa ini, tidak bisa mengerjakan. Padahal saya balik saja ya, 2A plus B ya. Misalnya sama semua itu apa? Data-datanya sama. Nah ini boleh kamu balik ya. Jangan pakai SA tapi XB gitu ya. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau misalnya ya paham ya. Ini seperti tadi ya kamu harus bisa balik sendiri 2A plus B. Ya. Anggap saja B plus 2A kan gitu ya. Sama saja ini. 2A plus B sama dengan B plus 2A. Jadi aturannya sama ya, pakai XB nanti. Jangan pakai XA. Yang lain, ada pertanyaan? Kok ada suaranya yang lain ya? Widya Kurnia. Ya, Prof. Paham? Iya, Prof. Ya. Kemudian Nur. Saya, Prof. Ya. Paham kamu? Paham, Prof. Paham ya, berarti paham semua sudah. Sekarang contoh soal berikutnya. Mana? Ini contoh soal 3 ya. Nah ini fase gas ya. Fase gas order 2. Tekannya 90 atm, temperaturnya 400. A menjadi 2,5 R. Pada saat awal dimasukkan A sebanyak 0,375 mol per liter, ya, R-nya 0, sisanya adalah gas inert. Konversi A dicapai 60% selama 20 menit. Hitung konversi selama 25 menit, ya, lebih tinggi. Bila tekanan reaktor dinaikkan menjadi 150 atm, pada saat awal gas inertnya 0,25 mol, ya. CR0 sisanya adalah zat A.
temperatur tetap 400. Paham soalnya? Paham, Pak. Ya. Coba penyelesaiannya gimana? Sebelum saya buka. Kalau untuk soalnya pokoknya ada suatu reaksi di mana Coret-coretan saja kamu di kertasnya itu. maaf Pak, saya pakai laptop agak susah kayaknya Pak. Susah lah laptop ya. Makanya Iya, Pak. selain laptop harus ada kertas, coret-coretan. Tidak bisa kalau laptop ini. Agak bisa sih Pak sebenarnya, cuman agak susah kayak tulisannya jadi nggak jelas juga. Nah, yang lain ya bukan kamu udah. Yang lain pakai oret-oretan di kertas. Persamaannya dipakai nanti persamaan orde 2 ya. Berapa sigmanya dulu itu yang pertama? Ya. Mencari jumlah mol total ya. Pada tekanan 90 atm dan 400 derajat Celcius. Ya. CA sama dengan apa? PV sama dengan RT, P sama dengan CART. CA sama dengan P per RT. Ya. P-nya 90, R-nya 0,0825, ya, T-nya 400 derajat tambah 29 berapa? 293, 273. 273, Prof. Ya, ditambah 400 ya. Maka ketemu CA. C0. Ya. Maka inertnya adalah C0 dikurangi 0,75 tadi. Ya. Itu adalah C inert. Kalau A-nya 0,75 mol dan inertnya sudah ketahuan gitu, maka berapa epsilon A-nya itu? Sigma A-nya. Nanti ketemu K. Ketemu 0,69, Prof. Oh ya, K-nya ya. Untuk epsilonnya. Oh, epsilonnya, ya. Ya. Setelah epsilon tahu, masukkan ke dalam persamaan orde 2, nanti ketemu K kamu. Paham? Paham, Prof. Nah, ya dapat harga K. Kalau K-nya sudah ketemu, nanti baru mendapat pertanyaan. Ya, K-nya tetap 400 derajat, tidak berubah, harga K-nya tetap. Ya. Hanya sekarang menghitung C0-nya itu. Inertnya sudah diketahui 0,25 mol. Ya, masuk lagi. Berapa? Hitung lagi. Sigma A-nya tidak sama ya. Beda. Ini
Kalau saya buka aja, ini ya. Maka si inertnya 0,88 itu ya. Volume berubah, persamanya adalah ini. Ya. Menghitung sigma A, A2R ya. A-nya tadi 0,75, I-nya 0,88 ya. Kalau X1, N-nya 2,5 kali 0,75. Ya. Inertnya tetap 0,88, maka sigmanya total 2,755 dikurangi 1,63 per 1,63 0,69. Benar kamu, siapa tadi yang ngomong? Saya Prof. Ya, Bayu. benar ya, 0,69 ya. Iya Pak. Iya Prof. Jadi sigmanya ini masuk ke bersamaan ya. Nah, itu ya. Maka ketemu K. Lalu tentukan kondisi kedua lagi. Ya, mencari sigma A-nya lagi seperti tadi ya, ketemu sigmanya 1,57. Ya, kalau sudah ketemu sigma A-nya, nanti masuk ke persamaan lagi. Nah, ini ya. Trial XA-nya 0,8. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Dapat 0,8. Yang ditanya ya. Ini contoh soal 4. Ada pertanyaan enggak? Contoh soal 3. Sepertinya tidak ada Prof. Tidak ada. Yang lain, yang lain? Nanti kalau ada kuis ya, kuisnya mirip-mirip seperti soal ini. Makanya kalau kamu udah ngerti tanya. Jadi ini ditanya harga K. Ya.
2A plus setengah B, 3R plus 2S. Ya. Jadi ini mengikuti persamaan untuk fase gas. Ya. Jadi kamu jangan bingung lihat soal ini ya. Kamu cari-cari dengan ini, cari dengan teori reaksi fase gas. Nah, itu A-nya 2, B-nya setengah, dan sebagainya itu ya. Maka cari tekanan parsialnya masing-masing gitu. Reaksi order 1 terhadap A saja gitu ya. Maka minus ln 1 minus A, KT ya. Konversinya 80% tadi ya. Maka ln 0,2 sama dengan K kalikan T, T-nya 10 ya. Maka K-nya 0,16. Itu aja yang tanya ya. Gampang ini. Dan ngerti enggak? Ada yang tanya? Catat ini ya, ya. Permisi, Prof. Saya agak bingung, Prof. Kenapa bingung? Permisi, Prof. Ini bingungnya ini di bagian PA0 itu kan 2/10 kali 50. Nah, 2/10 itu datang dari mana? Untuk PB0-nya juga 8/5 itu datang dari mana? 8/5 ini. Iya, Prof. Ini datang dari mana? Saya agak bingung. Ya. PA0 adalah 2/10 kali 50. Awalnya. Perbandingannya kan 2/8 ya. A dan B dimasukkan tuh. Tekanan awal reaktor, ya. Paham dah? Ya, paham, Prof. Untuk mungkin 2/10 kan dapat dari 2/8. 2/10. Tapi Kenapa? untuk 2/10-nya kan datang dari perbandingan molnya, Prof. Untuk kayak misalkan yang ditanya kan PA0-nya, berarti kan yang ditanya 2/10 kan totalnya. Ya. Yang saya agak bingungnya itu yang 8/5-nya, Prof. Sebenarnya 8-nya ya kan dari yang ditanya, tapi kok per 5 ya, Prof? Bukan per 10 gitu. Oh gitu. 8/10 harganya ya? Bukan 8, kalau 8/5 berapa ini? Oh iya benar, Prof. Kalau 8/10 langsung 40 gitu. Ya, salah ini. Salah di situ ya. Oke, terima kasih. Yang lain tetap, ya. Ya. PA-nya, PB-nya tetap benar ini. Jadi ini saja 8/10-nya harusnya. Sama dengan 40. Ada yang tanya lagi? Ayo. Saya Prof mau nanya, Prof. Ya. Tadi yang soal nomor 3, Prof. Itu trial error-nya itu dapat XA 0,8 itu apakah menggunakan Gaussian DXA atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Dicari itu XA dari persamaan ini. Oh, jadi tinggal maksudnya dihitung aja dari nilai XA ini ya, Prof? Iya, berapa nilai XA-nya? Dicari dengan trial aja, ya, karena di persamaan itu ada XA, ada XA itu. Di suku pertama ada XA, suku kedua ada XA. Di trial saja, kalau di trial itu ketemu 0,8. Oh iya.
Ya, Terima kasih, Prof. ya. Oke. Sekarang coba ini Anda foto ya. Soal-soalnya foto. Sudah 1-2 saja. 1 dan 2 saja difoto dan dikerjakan. Minggu depan saya tanya nanti. Ya. Jadi chapter 3 sudah selesai. Minggu depan masuk ke chapter 4. Ini difoto ya. 1 dan 2. Oh, berarti nanti tidak dikumpulkan langsung dibahas di kelas. Enggak. Saya tanya aja. Oke, baik Prof. Terima kasih. Kumpulkan di sulit, koreksinya itu apa? Ya, seandainya kamu yang dikumpulkan itu hard copy-nya gampang ya. Dikumpulkan file itu susah itu koreksinya. Ya, 1 dan 2 aja. Kerjakan ya. Baik, Nah, Prof. Baik Prof. baik, saya nanti akhiri dulu ini kelasnya. Sudah absen semua ya? Sudah Prof. Sudah, Prof. Ini Vincent tidak masuk ya? Satu orang tidak masuk, namanya Vincent. Kemana Vincent? Ada yang tahu? Ya, tidak ada yang tahu Vincent kemana? Baik, saya akhiri ya. Baik Prof. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ayo. Terima kasih banyak, Prof. Ayo.